Halo, salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktik hidrolika modul ke-7 tentang aliran melalui ambang lebar atau broad crested weir. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai untuk praktik modul ke-7 ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara tinggi tekan hulu dengan debit aliran yang mengalir di atas bendung ambang lebar. Setelah kita melakukan eksperimen sekitar 5 debit yang berbeda, pada bagian akhir kita akan melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, kita buat grafik perbandingan, grafik hubungan antara tinggi tekan dengan debit. Tujuan yang kedua, untuk menghitung koefisien debit atau CD. Setelah melakukan eksperimen dengan sekitar 5 kali debit yang berbeda, langkah terakhir kita akan melakukan perhitungan untuk mencari koefisien debit. Setelah data debit kita peroleh, data geometri ambang seperti lebar ambang dan tinggi tekan hulu kita peroleh, kita bisa mencari koefisien debit untuk ambang lebar. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui pola aliran yang lewat di atas ambang lebar. Selama praktik nanti, kita harus memperhatikan karakteristik dan pola aliran yang melalui ambang lebar. Secara teoritis, aliran yang melalui ambang lebar di bagian hilir dari ambang terjadi kedalaman kritis. Nanti pada praktik kita amati apakah pola alirannya sesuai dengan teori yang ada. Saat praktek baru kita amati keadaan aliran di atas ambang. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah praktik peralatan yang digunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit teori yang berkaitan dengan ambang lebar. Pelimpah ambang lebar adalah struktur kokoh yang umumnya dibangun dari beton bertulang dan biasanya membentang sepanjang saluran, selebar saluran. Pada kondisi di lapangan biasanya dibuat dari beton bertulang. Pelimpah ini digunakan untuk mengukur debit sungai dan lebih diandalkan atau unggul dalam pengukuran dibanding dengan pelimpah ambang tajam yang relatif tipis. Pelimpah ini dibanding dengan pelimpah ambang tajam, pelimpah ini bisa digunakan untuk mengukur debit-debit yang lebih besar dari pelimpah ambang tipis. Selain itu, karena di atas aliran di tepi hilir dari ambang, alirannya merupakan aliran dengan kedalaman kritis, maka kita bisa gunakan untuk gunakan sebagai pengukur kedalaman kritis. Bendung ambang lebar memiliki keuntungan karena beroperasi secara efektif dengan permukaan air hilir yang lebih tinggi daripada bendung ambang tajam. Untuk kondisi air di hilir yang tinggi yang mendekati kondisi non-modular, bendung ini masih bisa beroperasi secara baik.
kita perhatikan gambar di atas. Saya akan menjelaskan bagaimana persamaan debit yang melalui ambang lebar ini diturunkan. Jika panjang L atau panjang dari ambang ya, bendung, panjang L ini lebih besar dari sekitar 3 kali kedalaman air di hulu, lebih besar 3 kali kedalaman air di hulu H1, bendung cukup panjang untuk aliran melewati kedalaman kritis di dekat tepi hilirnya. Jadi jika kedalaman jika L-nya panjang dari bendung lebih besar sekitar 3 kali kedalaman air di hulu, maka akan terbentuk kedalaman kritis di bagian hilir dari ambang. Bisa diperhatikan di gambar DC adalah kedalaman kritis. Dengan demikian, maka perhitungan debit relatif lebih mudah dilakukan. Dengan menerapkan persamaan kontinuitas di puncak bendung di mana aliran berada pada kedalaman kritis, maka besar debit di atas ambang dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan AC kali VC. Luas penampang basa kritis dikali kecepatan kritis. Kita asumsikan lebar ambang selebar saluran dan penampang saluran adalah persegi, maka luas penampang kritis aliran di atas ambang AC sama dengan lebar dikali kedalaman kritis, dan kecepatan kritisnya sama dengan akar G kali D kritis, akar G kali D kritis atau G kali D kritis pangkat setengah. Kecepatan kritis ini didapat dari hubungannya dengan angka persamaan Freud. Persamaan Freud sendiri, Fr sama dengan V per akar GD. Apabila kecepatannya kritis, alirannya kritis, nilai Fr-nya mendekati 1. Oleh karenanya kita bisa ambil kecepatan kritis Vc sama dengan G dikali kedalaman kritis pangkat setengah. Kita substitusikan nilai AC sama dengan B kali DC dan VC sama dengan G kali DC kuadrat ke persamaan kontinuitas yang awal. Kita dapat rumus Q sama dengan B kali DC dikali G kali DC pangkat setengah. DC pangkat setengah dikali DC pangkat 1 sama dengan DC pangkat 3/2. Rumusnya menjadi Q sama dengan G kali B dikali DC pangkat 3/2. Persamaan ini dikatakan tidak praktis untuk menghitung Q. Untuk menghilangkan komponen DC-nya, kedalaman kritisnya dari persamaan dapat digunakan hubungan antara kedalaman kritis dan energi spesifik kritis. Dalam saluran persegi panjang, hubungannya adalah kedalaman kritis sama dengan 2/3 dikali energi spesifik kritis. Jadi energi spesifik di posisi kedalaman kritis kaitannya dengan DC adalah DC sama dengan 2/3 dikali energi spesifik kritis.
Dengan asumsi tidak ada kehilangan energi dan energi spesifik di bagian hulu sama dengan energi spesifik di bagian yang kritis. Jadi kita asumsikan tidak ada kehilangan energi dari section pertama ke section kedua. Karena tidak ada kehilangan energi, maka energi spesifik di hulu H1 ditambah V 1 kuadrat per 2G itu sama dengan energi spesifik di bagian yang kritis. D kritis ditambah V C kuadrat per 2G. D kritis ditambah V kuadrat per 2G adalah VC kuadrat per 2G adalah energi spesifik kritis, EC-nya. Maka kita bisa tulis EC sama dengan energi spesifik di bagian yang kritis sama dengan energi spesifik di bagian hulu. H1 tambah V 1 kuadrat per 2G sama dengan energi spesifik di bagian yang kritis. Kita substitusikan ke DC sama dengan 2/3 dikali H1 ditambah V1 kuadrat per 2G. Kita masukkan lagi substitusikan lagi nilai DC ke persamaan awal. Kita peroleh Q sama dengan G akar G dikali B dikali 2/3 dikali H1 tambah V1 kuadrat per 2G dipangkatkan 3/2. 2/3 dipangkatkan 3/2 kali akar G adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,81. Akar 9,81 dikali 2/3 pangkat 3/2 sama dengan sekitar 1,705. Oleh karena itu rumusnya menjadi Q sama dengan 1,705 kali B kali H1 tambah V1 kuadrat per 2G dipangkatkan 3/2. Seperti pada bendung ambang tajam persegi panjang timbul permasalahan. Jika kecepatan tidak dapat dihitung jika Q tidak diketahui. Ya, kecepatan bisa dihitung sampai Q diketahui dan Q tidak dapat dihitung sampai V diketahui. Cara mengatasi adalah dengan melakukan prosedur iterasi atau metode berulang. Tapi dalam praktik pada kenyataannya sering ditemukan bahwa head kecepatan V1 kuadrat per 2G terkadang sangat kecil. Kecepatan di bagian hulu sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Dengan demikian maka faktor V1 kuadrat per 2G kita hilangkan. Kemudian untuk sebagai penggantinya dimasukkan suatu nilai koefisien yaitu koefisien CD untuk mengakomodasi kecepatan garis aliran yang tidak paralel di atas ambang dan kehilangan energi. Nilai dari koefisien debit bervariasi antara sekitar 1,4 dan 2,1 sesuai dengan bentuk bendung, tetapi seringkali memiliki nilai sekitar 1,6. Debit yang melewati ambang lebar dapat dihitung dengan rumus setelah head kecepatan dihilangkan. Rumusnya menjadi 1,705 CD dikali B dikali H1 pangkat 3/2. Ini untuk jenis aliran bebas atau aliran modular atau free flow. Sedangkan untuk aliran terendam non modular flow atau submerged flow digunakan rumus I sama dengan CD dikali B dikali H1 pangkat 3/2. Baik, itu tadi penjelasan singkat teori yang berkaitan dengan bendung ambang lebar
Peralatan yang digunakan dalam praktik kali ini pada umumnya sama dengan praktik sebelumnya. Yang pertama, model saluran terbuka. Alat utama yang kita gunakan, model saluran terbuka jenis multipurpose teaching flam. Ada current meter, alat pengukur kecepatan aliran, kemudian alat pengukur kedalaman aliran, titik duga atau point gauge. Yang terakhir model ambang lebar, broad crested wire. Model ini lebarnya sudah disesuaikan dengan lebar saluran terbuka yang kita gunakan. Kemudian di bagian bawahnya ada pengait. Fungsi pengait ini untuk mengunci model dengan dasar saluran, supaya saat dialiri aliran, model ini tidak akan bergeser. Langkah percobaan. Yang pertama, kita pasang model ambang lebar pada saluran terbuka. Langkah yang kedua, kita alirkan air ke dalam saluran dengan menjalankan pompa dan membuka keran debit. Kita catat debit aliran yang terjadi. Debit aliran kita bisa catat di meteran debit pada model saluran terbuka. Langkah keempat, kita catat ketinggian air di hulu. Ketinggian air di hulu dari dasar Y0 dan H1. Ini H1 ya, H1 ketinggian air di hulu di atas ambang, kemudian YC kedalaman atau ketinggian air di bagian yang kritis. Langkah kelima, kita amati kondisi aliran yang terjadi. Apakah alirannya seperti yang dijelaskan dalam teori, membentuk kedalaman kritis di bagian hilir, atau model alirannya berbeda. Kita catat. Kemudian yang terakhir, kita ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk debit aliran yang lain. Kita lakukan sekitar 5 debit yang berbeda. Baik, untuk lebih jelasnya silakan disimak video demonstrasi berikut ini. Baik, itu tadi video demonstrasi praktik aliran melalui ambang lebar. Setelah melakukan eksperimen dengan 5 kali debit yang berbeda, semua data hasil pengamatan, pencatatan, dan pengukuran kita masukkan ke lembar hasil dan perhitungan di bagian akhir.
Pada lembar hasil dan perhitungan kita masukkan data-data. Yang pertama lebar ambang B, tinggi ambang P. Selanjutnya kita input semua data pengukuran dan pencatatan di tabel hasil pengamatan dan perhitungan. Kolom pertama kita masukkan data debit untuk 5 debit yang berbeda, 5 kali eksperimen dengan debit yang berbeda. Kolom kedua, kedalaman air di hulu di atas ambang untuk 5 debit yang berbeda. Kemudian kita buat juga log Q dan log H. Fungsinya untuk nantinya kita membuat grafik hubungan antara log Q dan log H. Untuk kita melihat hubungan antara tinggi tekan di hulu dengan debit. Langkah yang terakhir, bagian tabel yang terakhir, kolom yang terakhir, kita masukkan hasil hitungan dari koefisien debit. Setelah Q-nya kita peroleh H, lebar ambang ada, kita bisa hitung cari koefisien debit. Rentang koefisien debit untuk ambang lebar kita bisa lihat di hasil perhitungan koefisien debit. Setelah kita menginput semua data eksperimen, pengamatan, pencatatan, pengukuran, dan perhitungan, kemudian langkah terakhir kita membuat grafik hubungan antara Q dan H1, debit dengan tinggi tekan hulu. Kita buat juga grafik hubungan antara log Q dan log H. Yang terakhir kita buat grafik hubungan antara koefisien debit dan tinggi tekan di hulu. Dari hasil perhitungan, kemudian grafik. Di bagian akhir di laporan kalian nanti, kalian buat kesimpulan tentang praktek kali ini, tentang hubungan antara Q dan H, hubungan antara log Q dan log H, dan hubungan antara koefisien debit dan tinggi tekan.